Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, EduBio. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi pembelahan sel. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, minta tolong untuk diklik subscribe dan like ya. Terima kasih. Nah, seperti yang kita tahu, tubuh kita ini kan sel-selnya mengalami proses pembelahan ya, baik itu pada sel tubuh maupun sel kelamin. Nah, pembelahan sel sendiri ini dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Seperti yang bisa dilihat di layar, ada pembelahan langsung atau amitosis dan pembelahan tak langsung yang terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, apa bedanya pembelahan langsung dan tak langsung ini? Kalau amitosis ini berlangsung tanpa tahapan atau fase pembelahan ya, namanya aja pembelahan langsung, berarti selnya ini langsung membelah menjadi dua sel anak yang baru, dan ini terjadi pada organisme prokariotik, contohnya seperti bakteri dan alga biru. Jadi nanti kalau bakteri atau alga biru ini mau membelah, dia akan menggandakan dulu materi genetiknya, kemudian membagi tubuhnya menjadi dua sehingga dihasilkan dua sel anak yang baru. Sedangkan untuk yang pembelahan tak langsung, mitosis meiosis, nanti akan kita bahas lebih detail lagi di slide berikutnya. Nah, untuk pembelahan tak langsung ini ada tahapan atau fase-fase pembelahannya, jadi nggak langsung membelah gitu aja. Terjadi pada organisme eukariotik, misalnya pada sel manusia atau sel hewan dan sel-sel tumbuhan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk perbedaannya. Kalau tadi kan amitosis sudah jelas ya, dia membelah gitu aja, jadi nggak perlu dipelajari lebih lanjut. Kalau yang mitosis meiosis ini ada tahapan-tahapan. Nah, apa perbedaan antara mitosis meiosis? Yang pertama dari tujuannya dulu ya. Yang pertama, mitosis tujuannya untuk pertumbuhan. Jadi dulu kita pendek kok bisa bertambah tinggi, itu karena sel-sel tulang, sel-sel otot kita bertambah sehingga kita bisa tumbuh tinggi dan menjadi lebih besar. Lalu untuk regenerasi juga atau penggantian sel-sel atau jaringan tubuh yang rusak. Misalnya nih kalian jatuh, kulitnya kegores, rusak, nanti muncul lapisan kulit yang baru. Nah, yang membentuk lapisan kulit yang baru ini adalah sel-sel tubuh kita yang melakukan pembelahan mitosis. Makanya di sini terjadi pada sel apa? Sel yang melakukan mitosis adalah sel tubuh atau sel somatik atau sel somatis. Sedangkan kalau meiosis ini terjadi pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Jadi kalau ngomongin gamet atau kelamin ini larinya kan ke ovum ya, atau oogenesis, dan pembentukan sperma atau spermatogenesis. Nah, ini terjadi pada sel gamet atau sel kelamin karena yang menghasilkan ovum sperma itu kan sel gamet. Untuk hasilnya, mitosis ini dua sel anak dengan sifat yang identik atau sama dengan induk. Maksudnya gimana? Jadi, kromosom sel anak nanti yang dihasilkan itu persis dengan induknya. Jadi kalau induknya 2N, anaknya juga memiliki kromosom sama 2N atau diploid. Ya, kalau misalnya nanti induknya N, maka anak yang dihasilkan juga kromosomnya N. Jadi di sini apapun kromosom induknya, sel anak yang dihasilkan itu pasti sama, pasti identik dengan induk. Sedangkan kalau meiosis ini sifatnya beda dengan induk karena kromosom sel anak mengalami proses reduksi atau pengurangan dari yang awalnya induk 2N, anaknya menjadi setengahnya yaitu N atau haploid. Untuk tahapannya untuk yang mitosis ini terjadi satu kali tahapan yang mana fasenya itu terdiri dari 4 ya, PAKMAT. P-nya profase, metafase, anafase, telofase, disingkat PAKMAT. Gampang ya untuk mengingat-ingatnya ya. Nah, untuk yang meiosis dua kali tahapan pembelahan. Dua kali tahapan pembelahan ini terbagi menjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Makanya di sini anak yang dihasilkan lebih banyak dengan sifat yang beda dengan induk. Kromosom sel anak mengalami reduksi atau pengurangan. Maka ada yang menyebut meiosis ini pembelahan reduksi karena memang sel anaknya punya kromosom yang beda dengan induknya. Nah, untuk lebih gampangnya lagi, misalnya nih di sini mitosis kan hasilnya 2 ya. Jadi di sini ada induk, satu sel induk, dia akan membelah langsung menjadi 2 sel anak melalui tahapan yang kita sebut tadi dengan PAKMAT. Jika induknya 2N, anak yang dihasilkan juga 2N, masing-masing sel anaknya.
dengan kromosom sama seperti induk, identik. Kalau meiosis dia kromosomnya beda, jadi dari satu sel induk membelah 2 kali kan, meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak. 2 sel anak yang dihasilkan ini nanti akan membelah lagi menjadi masing-masing membentuk 2 sel anak baru. Maka hasilnya menjadi 4 sel anak. Nah, ini terbentuk 4 sel anak yang baru melalui 2 kali tahapan pembelahan meiosis. Kalau di sini induknya 2N, maka anaknya mengalami pengurangan kromosom menjadi haploid atau N. Ini ya, teman-teman ya. Oke, ini untuk perbedaan singkat antara mitosis dan meiosis. Nah, sekarang nanti kita akan bahas bagaimanakah fase PAKMAT ini di slide berikutnya. Oke. Nah, tapi sebelum masuk ke pembelahan mitosis, kalian harus kenal dulu nih yang namanya siklus sel. Siklus sel ini terbagi menjadi 2 ya, ada fase interfase dan ada mitotik. Untuk interfase sendiri ini memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mitotik, jadi hampir 90% aktivitas sel itu dihabiskan dalam fase interfase. Nah, interfase ini ada yang menyebut sebagai fase istirahat, tapi sebenarnya sel ini tidak benar-benar istirahat ya. Jadi sel ini memang dia diam tapi melakukan aktivitas di dalam selnya, jadi bukan yang istirahat beneran istirahat gitu enggak ya. Oke, interfase ini dibagi menjadi 3 tahapan, ada G1, S dan G2. Bedanya apa? Kalau G1 atau growth 1 atau gap 1, ini cirinya sel mengalami perbesaran ukuran. Jadi yang awalnya ukurannya kecil, dia tambah gede ukurannya dan terjadi duplikasi atau perbanyakan organel sel. Karena kan pembelahan itu tujuannya kan menghasilkan 2 sel anak yang sama ya, dengan isi yang sama. Maka dia harus memperbanyak organelnya dan memperbesar ukurannya sehingga nanti sel anak yang dihasilkan ukuran dan isinya juga sama. Setelah gap 1 selesai, masuk ke fase S atau sintesis. S ini cirinya terjadi replikasi DNA, di mana replikasi ini DNA mengalami duplikasi atau penggandaan sehingga nanti dihasilkanlah DNA dengan jumlah yang 2 kali dari jumlah awal DNA yang ada. Setelah itu masuk ke fase G2 atau growth 2 atau gap 2. Nah, fase growth 2 ini fase persiapan untuk menyongsong proses pembelahan ya. Nah, di sini terjadi penumpukan energi, penimbunan energi, terus kemudian sintesis protein untuk masuk ke fase yang berikutnya yaitu mitotik. Nah, untuk mitotik sendiri dibagi menjadi 2 ya. Ada tahapan karyokinesis atau pembelahan inti dan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi nanti karyokinesis yang terdiri dari PAKMAT, profase, metafase, anafase, telofase akan diakhiri dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Oke, nah sekarang kita masuk ke mitosis ya. Nah, ini mitosis. Ini kondisi sel sebelum dia mengalami proses pembelahan atau akan masuk ke proses pembelahan ya. Nah, tadi kan fasenya PAKMAT ya. PAKMAT ini adalah profase. Di sini sel, kita pakai contoh sel hewan. Sel hewan itu kan hanya dilindungi oleh membran sel ya, tidak memiliki dinding. Nah, di sini kromosomnya 2N. 2N itu kita sebut dengan diploid. Jadi misalnya kita pakai sel manusia, sel tubuh atau sel kulit lah misalnya. Sel kulit kromosomnya 2N atau diploid ya, di mana sel tubuh kita yang diploid ini jumlah kromosomnya 46. Nah, di dalam sel terdapat sitoplasma atau cairan, kemudian ada sentrosom. Sentrosom ini nanti akan membantu dalam perlekatan kromosom saat akan membelah, saat akan ditarik maksudnya kromosomnya. Kemudian di dalam membran inti terdapat benang-benang kromatin. Jadi di sini benang kromatin Kak Runi gambarkan warna merah sama warna biru ya. Tidak ada bedanya sih sebenarnya ya. Pokoknya di dalam inti itu ada benang kromatin gitu aja ya. Nah, benang kromatin di sini ukurannya dia maksudnya dia tipis ya. Namanya aja benang, pasti kan tipis ya, tipis, kurus. Nah, nanti benang ini akan mengalami perubahan saat sel ini akan membelah.
Kemudian di gambar berikutnya, di sini kelihatan banget ya benang kromatin yang awalnya dia kayak garis biasa, tipis, menjadi tebal seperti pita. Nah, jadi ciri profase itu yang pertama. Yang pertama ini dulu ya, membran intinya, membran inti yang awalnya dia solid, kemudian berubah menjadi garis putus-putus. Jadi di sini menandakan kalau membran intinya hancur. Membran inti mulai hancur. Kemudian bisa dilihat juga di sini terbentuk kromosom dari benang-benang kromatin. Jadi benang kromatin yang awalnya tipis menebal menjadi kromosom. Benang kromatin mengalami kondensasi atau menebal. Kondensasi menjadi kromosom. Oke, hati-hati ya. Jadi ada kromatin, ada kromosom. Kalau kromatin, tin itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu kan kurus ya, jadi tipis gitu kan. Nah, berubah menjadi kromosom nih. Kromosom bentuknya kayak pita, ada dua lengan. Nah, kemudian sentrosom yang awalnya dia satu membelah jadi dua. Ciri yang berikutnya, sentrosom membelah menjadi dua. Membelah menjadi dua, di mana sentrosom yang membelah jadi dua ini kita namakan sentriol. Oke, jadi kalau masih satu itu sentrosom, kalau sudah berubah menjadi dua namanya sentriol. Nah, kemudian kromosom yang awalnya dia punya dua lengan, dia akan menggandakan lengannya nih. Di sini kelihatan ya, lengannya menjadi 4 masing-masing kromosomnya. Jadi kromosom menggandakan lengannya. Menggandakan lengan. Nah, lengan yang mengganda ini kan jadi 4 ya. Kita sebut dengan sister kromatid. Sister kromatid atau kromatid bersaudara. Jadi kromosom, tadi benang kromatin itu tipis, kemudian berubah menjadi kromosom ya. Kromosom punya dua lengan, kemudian berubah lagi mengganda menjadi 4 lengan. Nah, dua lengannya ini kita sebut dengan sister kromatid atau kromatid bersaudara. Jadi sama-sama kromosom, baik yang 2 maupun yang 4 sama-sama kromosom, cuma yang 4 ini terdiri dari dua sister kromatid. Nah, di bagian tengah kromosom ini terdapat sentromer ya, teman-teman. Di dalamnya ada kinetokor. Kinetokor ini nanti yang berfungsi melekatkan atau menempelkan kromosom pada benang-benang spindle. Manakah itu benang spindle? Benang spindle itu yang ini. Nah, kita singkat aja ya karena tempatnya sempit, BS gitu aja ya. Nah, benang spindle ini dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh sentriol. Jadi sentriol sudah mulai menjauh menuju kutub yang berlawanan, menuju kutub yang berbeda. Sekaligus dia menghasilkan atau membentuk benang-benang spindle. Benang spindle atau benang-benang pembelahan. Oke, yang disingkat dengan BS ini tadi. Oke, ini untuk tahap yang pertama profase ya. Lanjut ke tahap yang berikutnya metafase. Nah, gambarnya aja udah beda banget ya. Jadi setiap tahapan pada pembelahan mitosis maupun meiosis itu punya cirinya sendiri-sendiri. Jadi bisa kita lihat dan bisa kita tahu ciri khasnya ya. Kalau tahu ciri khasnya pasti tahu itu fase apa. Jadi beda-beda memang ya. Metafase itu seperti ini. Kalau profase tadi kan masih acak-acakan ya, masih nggak rapi lah. Kalau metafase ini sentriol sudah mulai berada di dua kutub berlawanan, kemudian benang spindle juga sudah mulai memanjang ya. Ini benang spindle atau yang tadi kita singkat dengan BS. Oke, nah ciri dari metafase, kromosom sudah berjajar di ekuator. Kromosom atau tadi sister kromatid ya, berjajar lurus. Menempel dulu ya, kromosom menempel pada benang spindle, menempel pada
benang spindle melalui kinetokor tadi ya. Benang spindle dan berjajar lurus di bidang pembelahan, berjajar lurus di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Kenapa disebut bidang ekuator? Karena letaknya itu ada di tengah-tengah. Nah, ini kan tengah-tengah ya. Nah, tengah-tengah dari sel tersebut. Atau ada yang menyebut ini lempeng metafase. Ini ciri dari pembelahan, tahap metafase. Gitu ya. Nah, ini selnya masih 2N ya, teman-teman ya. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, anafase. Ini gambarnya juga beda banget ya. Jadi benang spindlenya sudah mulai terputus, kemudian kromosom ini terbagi. Jadi sister kromatidnya terpisah. Jadi ciri dari anafase, sister kromatid atau kromosom terpisah ya. Kromosom atau dalam kurung kromatid bersaudara terpisah dan tertarik menuju ke sisi yang berlawanan atau kutub. Tertarik ke kutub yang berlawanan. Oke, ini ciri dari anafase. Jadi sudah mulai terbagi dua ya, tertarik ke kutub kanan kiri ya, atau sisi yang berlawanan. Kemudian yang terakhir masuk ke telofase. Nah, dari sini sudah beda juga ya gambarnya. Ini selnya sudah mulai melekuk atau terjadi invaginasi. Nah, ini cirinya kromatid atau sister kromatid tadi ya. Sister kromatid sudah berada di kutub yang berbeda. Sister kromatid sudah berada di sisi atau kutub yang berbeda. Sentriol juga sama, sudah berada di dua kutub yang berbeda. Kemudian terbentuk membran inti. Mulai terbentuk lagi membran inti. Tadi kan awalnya di tahap profase kan membran intinya hancur ya. Jadi di akhir telofase nanti membran inti sudah mulai terbentuk lagi. Kemudian sister kromatid sudah berada di dua sisi yang berlawanan dan terjadi invaginasi atau pelekukan yang diakhiri dengan sitokinesis. Tadi sitokinesis apa? Pembelahan sitoplasma. Terjadi sitokinesis atau pembelahan atau pembagian ya. Pembelahan sitoplasma menjadi dua sama besar sehingga dihasilkanlah dua sel anak yang baru. Dihasilkan dua sel anak baru dengan sifat yang sama dengan induk atau identik. Karena jumlah kromosomnya sama. Anaknya kromosom 2N punya 2 kromatin ya. Jadi tadi kromatid kemudian menipis lagi kembali menjadi kromatin. Di sini ada 2 warna merah, 2 warna biru ya. Ini sel anaknya sama dengan induknya. Induknya tadi juga begitu kan. Jadi 2N atau diploid punya 2 kromatin yang warna merah dan warna biru juga ada 2. Sama kan? Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sel anak yang dihasilkan punya sifat yang persis sama dengan induk. Ini untuk pembelahan mitosis. Oke. Sampai sini dulu ya, jangan lupa dipelajari lagi, sering-sering dibaca biar cepat hafal. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Nanti kita akan bahas tentang pembelahan meiosis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.